Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat semuanya ya. Jadi meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita sebagai pahlawan ekonomi harus selalu tetap eksis, selalu tetap semangat dalam berusaha dan memasarkan apa yang kita hasilkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar food plating atau teknik penyajian makanan. Tetapi kalau belum kenal sepertinya nggak enak ya. Nah, saya Bu Juni Weningdiah dari SHS. Ya, hari ini akan menyampaikan materi food plating. Sekarang kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat di situ saya sajikan dua gambar. Ya. Ini judulnya, ini hidangannya apa yuk kira-kira? Ya, pasti semuanya sudah kenal, itu adalah nasi goreng. Yang mana setiap hari hampir kita konsumsi baik pagi atau malam hari. Nah, sekarang silahkan perhatikan dari kedua penampilan hidangan tersebut. Kira-kira mana penampilan yang lebih menarik? Nasi goreng yang A atau nasi goreng yang B? Ayo perhatikan. Kita lihat di teknik penyajiannya ya. Ya? Iya, pasti semuanya akan memilih yang B. Karena di situ nasi goreng sudah ditata sedemikian rupa sehingga penampilannya akan lebih menarik. Jadi di sini terutama yang bergerak di bidang usaha makanan seperti depot, seperti kafe. Nah, teknik penyajiannya harus dibuat seperti ini karena kita tahu bahwa dunia kuliner itu selalu berkembang. Bahkan nggak sampai 6 bulan pun sudah ada perkembangan lagi dalam teknik penyajian. Jadi kita selaku usaha kuliner harus selalu belajar dan harus punya wawasan kira-kira hidangan yang akan saya jual ini akan saya hidangkan bagaimana ya. Meskipun hanya jualan nasi goreng, kalau sudah kita berniat untuk membuka usaha restoran atau depot, harus kita rubah penampilannya sehingga yang makan pun akan lebih tertarik karena seseorang itu akan ingin menikmati hidangan itu dari rupa dulu. Ya, rupa. Penampilannya bagaimana hidangan itu? Kalau penampilannya seperti yang A, pasti dianggapnya alah itu nasi goreng biasa itu. Di depan rumah juga jual. Tapi kalau kita melihat penampilan yang B, waduh, kok cantik ya penampilannya. Wah, itu pasti rasanya enak itu, pasti kepingin untuk mencoba membeli. Nah, itu tujuan kita belajar food plating atau teknik penyajian makanan hari ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Food plating itu apa? Nah, food plating itu adalah teknik penataan hidangan agar hidangan lebih menarik saat dihidangkan. Seperti yang dilihat di bawah itu, yang berwarna yang tengah itu adalah sandwich. Nah, sandwich kalau ditata seperti pahlawan ekonomi perempuan Surabaya, pejuang ekonomi keluarga Santosa. Sebelum kita belajar tentang food plating berikutnya, kita harus tahu pengertiannya dulu. Food plating itu apa? Nah, food plating itu adalah teknik penataan hidangan agar hidangan lebih menarik saat dihidangkan. Seperti yang kita lihat di dua gambar di slide tersebut, yang tengah itu apa yuk kira-kira? Itu adalah sandwich, ya. Sandwich yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga penampilannya lebih cantik, lebih menarik. Kemudian yang sebelah kirinya apa itu? Itu adalah salad udang. Nah, kalau yang biasanya kan hanya udang diletakkan disiram saus. Ini kita buat
teknik penyajiannya seperti yang ada dalam gambar. Ya, kita tata sausnya, kita buat seperti apa sehingga sudah lepas dari teknik penyajian yang biasa kita lakukan. Jadi ada peningkatan dalam hal teknik penyajian. Ya, itu pengertian dari food plating. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini ada beberapa tips untuk food plating atau teknik penyajian. Yang pertama adalah wadahnya dulu. Jadi pilihlah piring yang tepat. Ya. Jadi yang pertama untuk bentuk. Bentuk ini adalah menyesuaikan jenis hidangan yang akan kita sajikan. Misalnya hidangannya ikan, ya piringnya harus yang bentuknya oval, ya. Kemudian mau menyajikan sandwich bisa bulat, ya. Kemudian yang kedua ukuran juga harus menyesuaikan jumlah dari hidangan, ya. Kemudian warna dianjurkan kalau untuk teknik penyajian sebaiknya piring berwarna putih. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk menonjolkan hidangan yang kita sajikan. Jadi kalau warna putih itu akan kelihatan bagus nanti. Lain dengan warna hitam. Warna hitam kalau kena hidangan yang warnanya hijau, otomatis hidangannya mati, jadi gelap. Ya. Jadi kalau ingin menyajikan makanan, saya anjurkan lebih baik yang piringnya berwarna putih. Kecuali hidangan yang akan kita sajikan itu tidak ada yang warnanya itu senada dengan piring yang kita pakai. Misalnya kita pakai warna hitam, boleh. Tetapi hidangannya tidak ada yang berwarna hijau, biru, merah. Nah, tidak seperti itu. Jadi warnanya harus yang putih atau coklat kekuningan. Itu warna dari piring yang kita pakai. Ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, sekarang mengatur letak dan porsi hidangan. Nah, untuk pengaturan letak atau kita meletakkan hidangan pada piring, ya, yang pertama, yaitu yang perlu diperhatikan adalah tekstur dari hidangan. Di sini dianjurkan bahwa apabila ada tekstur hidangan yang basah, itu sebaiknya diletakkan di bawah. Contohnya apa basah? Contohnya adalah macam-macam saus. Atau misalnya kita menghidangkan gado-gado. Ya, kalau bisa bumbu kacangnya ada di bawah. Kemudian untuk yang di atas dari saus kita letakkan bahan yang agak berat, yang volumenya agak berat. Supaya apa? Nanti saat di bawah bahan makanan itu tidak lari kemana-mana, baru bahan-bahan yang lainnya. Nah, kemudian agar hidangan yang kita sajikan lebih menarik, diusahakan jumlahnya ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, dan seterusnya. Kalau satu boleh, tapi besar hidangannya harus lebih besar, jadi tidak terlalu kecil kalau satu, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu jangan terlalu penuh, ya. Jadi bisa diperhatikan di gambar di sebelahnya itu. Nah, itu adalah hidangan utama atau hidangan main course. Nah, diusahakan jangan terlihat penuh. Jadi kelihatannya bisa lebih rapi. Kemudian kita bisa melihat teksturnya lebih bagus. Ya, jadi jangan berdesak-desaan. Jadi porsinya itu sekarang kita harus mengacu ke ukuran yang betul. Jadi misalnya hidangan pokok ada nasi, ya nasinya berapa gram dan lain-lainnya berapa gram. Nah, supaya nasinya tidak hanya berbentuk bulat, bisa nasinya dibentuk seperti nasi tumpeng yang kecil. Nah, itu kan akan mengerucut ke atas. Sehingga lauk pauknya dan sayurnya bisa diletakkan di bagian dasarnya. Ya, jadi
Jadi penampilannya akan lebih menarik, ya. Berikutnya, variasikan bentuk hidangan. Nah, di sini kita harus betul-betul bisa mencari komposisi atau menentukan komposisi warna dari hidangan, ya. Jadi warna kalau bisa jangan satu warna atau jangan monoton. Jadi ada yang berwarna cerah, ada yang di bawahnya cerah, dan seterusnya, ya. Di sini bisa diperhatikan kalau piringnya putih kan kelihatan bagus itu. Ada merahnya, ada putihnya, ada coklatnya. Ya. Dan supaya kelihatan lebih kuat lagi keindahannya, diberi hiasan yang berdiri. Ya, seperti di gambar itu ada seperti api, ya. Nah, itu bisa dari mie digoreng, dibentuk, bisa seperti itu diletakkan di atasnya. Kalau hidangan penutup bisa mempergunakan coklat yang dibentuk daun atau yang pokoknya yang teksturnya lancip, ya. Nah, itu bisa juga dari karamel. Nah, karamel kita bentuk berdiri juga bisa seperti stick. Nah, kita letakkan itu sebagai centerpiece, ya, atau pusat perhatian dari hidangan yang kita sajikan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tinggi dan rendahnya hidangan, ya. Jadi di situ sudah ada tingkat-tingkatnya. Yang bagian dasar apa, yang tengah apa, dan yang paling tinggi apa. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bermain tekstur untuk menambah sentuhan, ya. Jadi teksturnya itu mungkin yang bagian bawah teksturnya lebih lunak dari yang di atasnya, tapi diingat berat dari hidangan yang kita tata juga diperhatikan. Jangan nanti yang bawah misalnya hidangan dessert, nah yang bawah kita beri kompot dari fruit atau buah yang teksturnya lembek, atasnya diberi bola-bola coklat. Nah, otomatis tidak sesuai itu teksturnya, ya. Jadi harus dibalik. Nanti coklatnya dibentuk bulat pipi atau kompotnya nanti diletakkan di atasnya, dipotong-potong, akan kelihatan lebih bagus. Itu yang dimaksud dengan bermain tekstur untuk menambah sentuhan. Ya, berikutnya ya, kebersihan. Nah, ini kebersihan itu sangat amat penting, ya. Jadi kalau kita sudah mulai melakukan teknik penyajian, tolong dibersihkan, tolong diperhatikan sanitasi hygiene piring. Ya. Sebelum kita menata hidangan, piring itu harus kita bersihkan sampai kering dan mengkilap piringnya. Setelah itu, piring jangan sampai tersentuh oleh tangan lagi. Jadi teknik penyajiannya harus meletakkan hidangannya itu harus memakai alat, entah pakai garpu, entah pakai capitan, atau pakai untuk saus kita letakkan di dalam piping bag atau contong plastik dan lain sebagainya. Usahakan piring sudah tidak terkena oleh tangan kita, ya. Nah, nanti setelah kita selesai penataan, kita cek lagi piringnya. Caranya ngecek bagaimana? Dari samping, ya. Kalau sudah kelihatan mengkilap, jernih, bening, berarti sanitasi hygiene penyajiannya itu bagus. Karena di sini saya sering lihat misalnya jual ayam goreng di restoran gitu, tapi piringnya banyak sekali bercak-bercak, tidak dibersihkan. Kalau yang tahu melihat seperti itu, mau makan pun sudah nggak tega. Ya, berarti kemproh gitu ya istilahnya, yang menyajikan itu kurang memperhatikan sanitasi hygiene. Dan yang menyajikan atau menata hidangan diusahakan pakai hand glove. Meskipun tamunya banyak, orderannya banyak, hand glove harus tetap dipakai, ya. Apalagi di situasi seperti ini, kita harus rajin cuci tangan. Setiap memegang hidangan kita harus pakai hand glove. Kita harus mengantisipasi, belum tentu kita ini bersih, meskipun
kita nggak keluar dari restoran sama sekali, tapi udara di sekitar kita juga membuat kita kondisinya bisa kurang bersih. Oleh sebab itu, kita sebagai penjamah makanan harus betul-betul diperhatikan, ya. Kemudian pemakaian kerpus, pemakaian baju praktek performance tetap harus diperhatikan, ya. Takutnya apa kalau nggak pakai kerpus? Ada rambut jatuh di hidangan. Wah, kalau sudah ada rambut jatuh itu yang luar biasa itu, ya, itu bahaya sekali. Jadi selalu perhatikan itu untuk kebersihan saat plating itu. Bisa dilihat di gambar itu, ya, piringnya putih mengkilap, sausnya tertata dengan bagus, hidangannya juga tertata dengan rapi. Jadi di situ kelihatannya tidak terlalu penuh atau tidak terlalu sesak seperti materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi cukup simple, porsinya pas, tapi penampilannya juga menarik. Kita lihat komposisi warnanya juga ada merah, ada hijau, dan lain sebagainya. Itulah kita harus mempergunakan piring yang berwarna putih. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang bermacam-macam teknik plating saus, ya. Jadi teknik plating saus itu ada bermacam-macam. Ya, kalau di hotel itu sudah pasti melakukan seperti ini. Tapi di sini jangkauannya adalah yang restoran, yang depot. Jangan hanya berpikir, alah depot ae lho, pokoknya maem wareg wis, jangan seperti itu. Kita harus mengikuti kemajuan atau perkembangan di bidang kuliner. Jangan sampai kita kalah dengan yang restoran yang besar-besar. Restoran yang kecil pun bisa membuat hidangan secantik ini, penataan secantik ini, ya. Nah, di sini untuk pemberian saus, ya, pada saat kita melakukan food plating atau teknik penyajian itu ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk saus, yaitu ada droplets, ada line, dan ada brush. Ya, kita mulai dari yang droplet. Ya, ini yang dimaksud dengan droplet. Ya, jadi droplet itu adalah hidangan dari saus yang berbentuk titik-titik kecil. Jadi ada gradasinya, mulai titik yang besar, agak kecil, dan sampai yang paling kecil. Ini yang disebut dengan pemberian hiasan dari saus yang berbentuk droplet. Sekarang yang kedua, sebelum kita lanjutkan ke peletakan saus, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pahlawan ekonomi di rumah aja pasti laku. Kita lanjutkan ke teknik meletakkan saus yang kedua, yaitu teknik line. Nah, teknik line ini adalah meletakkan saus dengan bergaris-garis, ya, baik itu garis lurus, garis lengkung, itu yang disebut dengan teknik line, ya. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan pada slide tersebut, ya. Kita lanjutkan ke teknik berikutnya. Iya. Yang berikutnya adalah teknik brush. Ya, teknik brush ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam teknik. Kalau yang ada di gambar itu adalah dengan mempergunakan sendok saja, ya. Sedangkan yang lainnya bisa mempergunakan kuas. Jadi sausnya dikuas di piring, kemudian kita letakkan hidangannya, ya. Itu yang disebut dengan teknik brush, atau brush itu kan seperti sikat gitu, ya. Jadi ada goresan-goresan, tetapi bukan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain goresannya itu terputus-putus. Kalau yang brush ini biasanya ada goresan tetapi dia tetap menyatu. Itu yang disebut dengan teknik brush. Nah, iya. Untuk berikutnya, agar keterangan hari ini lebih jelas dengan materi-materi yang disampaikan, berikutnya kita bisa melihat video yang berupa teknik plating. Di sini akan lebih jelas lagi bagaimana teknik plating yang benar dan bagus. Kita
saksikan video berikut. Kita lihat bersama-sama video untuk teknik plating saus. Seperti yang kita lihat di sini, teknik ini adalah teknik line, yaitu kombinasi coklat saus, orange saus dengan strawberry saus. Nah, untuk yang kedua juga masih mempergunakan teknik line, dikombinasi dengan teknik brush. Iya. Ini line juga. Supaya bisa goresannya bisa rapi seperti ini, tekstur dari saus itu harus kita perhatikan bersama-sama. Jadi dari gambar tersebut kita bisa melihat tekstur supaya bisa untuk menulis atau menggambar itu yang bagaimana. Kita lihat di situ teksturnya jangan sampai terlalu cair. Kalau terlalu cair, antara warna yang satu dengan yang lain nanti tidak bisa terpisah. Jadi mencampur jadi satu. Ini yang disebut dengan teknik droplet. Nah, itu coklat saus dengan orange saus. Kita kombinasi supaya hasilnya bisa seperti bunga. Nah, ini adalah teknik brush. Mempergunakan kuas. Itu juga kombinasi coklat saus dengan strawberry saus. Ini kombinasi drop dengan line. Ya. Nah, hasilnya bisa cantik seperti ini.
Sedangkan yang ini adalah teknik brush dikombinasi dengan teknik line. Ya, jadi macam-macam. Jadi kita bisa berkreasi, ya. Jadi piring itu tidak kita diamkan kosong hanya berisi makanan saja, tapi bisa kita hias secantik ini dengan bahan-bahan yang bisa dimakan juga. Iya. Ya. Kita lihat video yang kedua. Iya. Ya, jadi ini teknik brush lebih jelas lagi. Mudah caranya, ya, bisa memakai scraper bergerigi juga bisa. Mempergunakan kuas mentega yang ada di rumah itu bisa juga kita pakai supaya kita menghasilkan teknik plating saus dengan teknik brush. Kita lihat ini. Nah, ya. Jadi kita bisa berkreasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan stuck di tempat, karena kalau kita stuck di tempat akan kalah dengan penyajian dari restoran-restoran yang baru. Ya, nah meskipun kafe bisa juga kita buat seperti ini hidangannya. Ya, jadi jangan takut untuk berkreasi. Dan jangan, sekali lagi, jangan stuck di tempat. Jadi harus ada perubahan-perubahan. Ya, karena setiap bulan, setiap hampir 3 bulan sekali pasti ada perubahan-perubahan baru untuk teknik penyajian makanan. Ya. Ya, ini sudah ada yang bertanya, bagaimana cara plating makanan berkuah? Apa diberi garnish? Iya, bisa, ya. Jadi makanan yang berkuah pun bisa kita beri garnish dengan ambil salah satu dari bahan yang dipakai untuk hidangan tersebut. Misalnya kita menghidangkan sup, ya, sup sayur saja. Sup sayur kan biasanya ada wortel, ada ayam, ada pasta atau makaroni. Nah, sekarang wortel jangan dipotong miring, jangan dipotong dadu, itu sudah jadul itu. Nah, bisa kita kreasi. Wortel itu kita bentuk bunga tulip. Kemudian ayamnya mungkin bisa digulung, dipipihkan dulu, digulung. Nanti kita sajikan dengan piring suplet, ya, kalau kita biasa istilahnya suplet. Tapi mungkin kalau belum kenal suplet itu ya seperti piring makan itu bisa dipakai itu. Bahkan pakai mangkok bakso pun itu bisa kita kreasikan. Nah, di sini kita belajarnya yaitu di teknik memotong dan membentuk, ya, seperti asam-asam ikan misalnya. Nah, ikannya kita ambil dagingnya, kita gulung, kita simmer dengan bumbunya, kita sajikan. Berpenampilannya akan lebih menarik, bisa berkuah, bisa, asal jangan mempergunakan bahan yang lain dari bahan sup atau bahan hidangan berkuah yang kita praktekkan. Jadi ambil salah satu dari situ, kita rancang. Saya ambil garnisnya dari bahan yang mana? Misalnya asam-asam ya dari belimbing wuluhnya, ya kan? Atau dari lombok ijonya, kita potong bagaimana? Itu kan banyak sekali teknik-teknik memotong bahan supaya kita lebih supaya hidangan kita tuh lebih meningkat penampilannya, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Waduh, kalau saus harganya berapa? Saya lo nggak pernah jualan saus, ya. Ya, saya nggak pernah jualan saus. Itu mungkin Bapak, Ibu, Mbak, Adik, peserta pelatihan ekonomi ini lebih pintar dari saya mungkin. Karena saya itu nggak pernah jualan nih, ya, maaf ya, nggak bisa jawab untuk ini, ya. Jadi saya di sini hanya mengajarkan bagaimana teknik penyajian hidangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghidangkan kue kering? Kue keringnya itu
dimasukkan dalam box misalnya. Bisa kita berikan penampilan yang lebih bagus. Misalnya, kalau kue kering itu bentuknya bulat, ya kita beri cup yang kecil-kecil. Kemudian toplesnya kita hias, kita beri tali emas dibentuk sebagus mungkin, diberikan label. Labelnya sudah nggak usum yang ditempelkan, ditali dengan pitanya. Itu kan penampilannya sudah berubah. Kemudian ada lagi, kalau bukan box apa? Nah, misalnya kita membuat roti. Nah, roti bisa pertama roti kita kemas dulu di plastik, kemudian sekarang sudah ada box yang bagus-bagus itu, yang warnanya coklat dan harganya juga tidak terlampau mahal ya. Kita tata di situ, dosnya kita ikat, kita beri bunga ya, bunganya yang sederhana dari pita atau apa, itu bisa. Nah, seperti ini. Kan simple tapi menarik ya kan. Dan sekarang musimnya itu kuenya jangan yang gede-gede ya, kalau untuk yang hantaran itu yang mungil-mungil kecil-kecil, tetapi yang diperhatikan variasi warnanya, tolong diperhatikan, itu ada merah, ada coklat, ada kuning lah, itu akan menarik sekali ya. Jadi jangan monoton. Kalau membuat kue yang besar-besar itu untuk snack ya, snack. Bentuknya pun sekarang juga sudah berkembang, itu seperti onde-onde. Onde-onde sekarang wijen itu jangan putih saja, bisa diberi wijen yang hitam ya. Atau wijen itu kita beri warna merah sedikit, kita keringkan, kita buat untuk lapisan onde-onde. Nah, itu kan sudah berkembang lagi, sudah lebih bagus lagi penampilannya. Iya kan? Jadi jangan pas aku iso ngene, wis benis pokoknya payu. Loh, kalau pola berpikir kita sebagai pejuang ekonomi masih seperti itu, kita akan kalah dengan yang lainnya. Ya. Jadi kita harus bersaing dan berusaha yang terbaik. Oke? Ya. Untuk plating produk kerupuk bagaimana, Chef? Nah, ini. Kalau untuk ini kerupuk mentah apa kerupuk mateng ya? Oh, kerupuk mateng. Kalau kerupuk mateng misalnya kita tergantung hidangannya akan kita sajikan itu apa. Nah, misalnya kita akan menyajikan rawon. Nah, rawon itu kerupuknya sekarang bukan hanya kerupuk udang loh ya, bisa kerupuk yang lainnya juga. Nah, kalau kita menghidangkan dengan hidangan yang berkuah, kerupuk itu sebaiknya dikemas dalam plastik. Ya. Kalau dibuat plating, ya platingnya yang sederhana saja, misalnya dimasukkan, platingnya bukan dengan saus kalau kerupuk, karena kerupuk dengan saus otomatis kan melempem, itu cara logika. Jadi jangan punya anggapan pikiran seperti itu. Jadi kalau kerupuk ya kerupuk saja, dikemas dengan plastik yang rapi, kemudian diletakkan dalam rege. Kalau saya mengatakan tuh rege itu yang seperti bambu itu loh. Nah, kalau yang sekarang biasanya dijual di jualan penyetan itu, nah kan pakai bambu, nah itu kan lebih bagus. Kemudian bisa bambunya itu dialas dengan daun pisang. Nah, itu plating untuk kerupuk. Jadi jangan sampai kerupuk dihidangkan sama saus, sudah salah ya. Jadi kalau kerupuk karena ini teksturnya crispy, harus tidak ada bahan basah di dekat dari kerupuk itu. Itu kalau untuk yang ini. Hiasan untuk kue-kue basah. Wah, banyak ini kalau hiasan untuk kue-kue basah ini ya. Pertama, misalnya kita menghidangkan kroket atau risoles. Nah, itu bisa pakai itu daun seledri yang digoreng dengan minyak panas. Kemudian diberi potongan lombok merah. Nah, kemudian ada lagi kalau seperti yang tercantum di gambar itu piringnya yang di plating ya. Tapi diingat ya, kalau memberi bunga itu harus yang edible. Jangan sampai piringnya diberi bunga anggrek. Waduh, itu salah kaprah juga. Jadi bunganya harus yang edible. Itu daunnya kan sudah daun mint ya. Nah, jadi bunganya yang edible itu maksudnya bunga yang dapat dimakan. Jadi enggak angger, nanti bunga kenikir diletakkan di piring. Waduh, nanti kuenya atau hidangannya baunya bunga kenikir nanti jadinya. Ya, kalau bisa diusahakan bahwa yang diletakkan di piring itu adalah bunga yang dapat dimakan. Ya,
Itu. Kemudian ada lagi kue koci-koci. Nah, koci-koci kan ada santannya itu. Santan itu bisa kita pakai untuk garnish. Nah, kita tata. Misalnya koci-kocinya kita bentuk kotak atau kita bentuk bulat. Kemudian santannya kita beri maizena sedikit, kita letakkan di bagian bawahnya. Kalau diatur di piring, berarti jangan dibungkus plastik atau dibungkus daun. Santannya bisa diletakkan di bagian dasar dari bugis yang akan kita hidangkan. Kemudian terus supaya lebih seger lagi ditambah apa? Bisa ditambah potongan nangka, bisa ditambah dengan potongan daun pandan dan lain sebagainya, yang mana bahan-bahan itu dari bahan tradisional. Jadi jangan sampai menghidangkan kue basah atau kue Indonesia hidangannya pakai ceri. Waduh, jangan ya. Jadi hindari seperti itu. Kalau seperti ceri itu hidangannya adalah untuk kue-kue yang masuk dalam kelompok pastry dan bakery. Kalau hidangan Indonesia pakai yang tradisional. Ya, ada daun pandan, ada nangka, ada dan masih banyak yang lainnya. Gula merahnya itu bisa dipakai untuk plating saus. Ya, gula merah bisa untuk digambar seperti yang ada di video tadi. Bahkan santan juga bisa juga dipakai untuk plating saus tuh bisa. Santannya kita beri pewarna hijau dari pandan, kita buat gambar. Bisa. Jadi santannya dikentalkan dengan tepung maizena. Ya, bisa banyak sekali bahan-bahan tradisional yang kita pakai untuk garnish atau teknik plating. Seblak. Kalau seblak bagaimana, Chef? Kan banyak sekali varian isinya karena semua dicampur. Nah, kalau seblak ini sebaiknya kita menghidangkannya pakai piring ya, bisa suplate, bisa piring makan. Kemudian sekali lagi saya tekankan, kalau bahannya beraneka rupa atau beraneka ragam, potongannya yang kita rubah. Ya, potongan bahan yang ada di seblak itu apa saja bahannya? Saya sendiri kurang hafal karena nggak pernah makan seblak ini. Ya, jadi kita variasikan potongan bahannya. Ya, misalnya kerupuknya ini kan basah, itu bisa diatur di bagian dasar. Kemudian bagian atasnya bahan-bahan yang lainnya kita rubah potongan bahannya supaya bisa kita atur dengan bagus. Karena di sebelah ada kuahnya, jadi yang kita tampilkan di piring itu kuahnya hanya sedikit saja. Bisa kita bentuk drop, bisa kita bentuk line, terus sisa kuahnya kita letakkan di alat hidang yang lainnya, misalnya mangkok kecil dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya seblak yang ditanyakan tadi. Nah, di gambar ini juga berkuah, ini kikil ini. Ya. Nah, kalau kikil di situ karena warnanya sudah beraneka, ada merah, ada kuning, kita tinggal menambahkan warna hijau saja. Warna hijau bisa dari daun kemangi atau batang bawang pre yang hijau itu kita gunting-gunting, kita rendam. Nanti dia akan melingkar seperti bunga, kita letakkan di atasnya bisa. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa alat saji yang warnanya putih itu lebih bagus. Jadi hidangannya lebih menonjol daripada kita pakai alat hidang yang berwarna-warna. Ya. Sudah jelas? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Untuk apa ya, gramasi. Oh, ya, berikut, maaf yang tadi belum saya sebutkan namanya ya. Yang ini baru saya sebutkan namanya, yaitu dari Ibu atau Mbak Sisilia Sandra. Yang dimaksud gramasi ini apa ya? Perbandingan bahan mungkin ya. Perbandingan ukuran bahan. Nah, kalau perbandingan ukuran bahan, misalnya santannya 100 cc, maizenanya itu lebih kurang hanya
setengah sendok teh saja. Ya. Dan di sini supaya kita mendapatkan saus santan yang bagus, jadi santan kita rebus sebelum mendidih. Jadi kalau sudah keluar asapnya banyak, maizena kita cairkan dengan air, langsung kita tuang ke dalam santan. Jadi sebelum mendidih. Tujuannya apa? Supaya maizenanya tidak bergumpal-gumpal. Jadi maizenanya bisa tercampur. Jadi bisa halus saus santannya, sehingga kalau kita buat plating bisa bagus. Jadi sebelum mendidih ya, diingat, sebelum mencapai 100 derajat Celcius. Tandanya bagaimana? Ya tandanya kalau santan itu direbus sudah mulai keluar asap banyak, langsung kita masukkan maizenanya yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Kita aduk. Nanti kalau sudah mendidih, jangan langsung diangkat. Maizenanya itu belum tentu mateng. Jadi kita rebus lebih kurang sekitar 3 sampai 5 menit lagi, dan perhatikan pemakaian apinya jangan besar. Jadi setiap kita membuat saus dari santan atau saus dari bahan apapun, api yang dipergunakan kalau bisa mempergunakan api kecil. Apalagi di sini bahan pengentalnya adalah tepung maizena. Ya. Jadi tepung maizena itu meskipun cairannya sudah mendidih, tepung maizenanya belum tentu mateng. Jadi kita rebus dulu sampai 3 atau 5 menit ke depan, ya. Itu tandanya saus santan sudah matang. Dan kalau sudah matang, sebaiknya santan atau saus santan atau saus apapun langsung dimasukkan dalam piping bag. Ya. Langsung kita dimasukkan dalam piping bag. Ya, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, jadi demikian tadi untuk materi food plating atau teknik penyajian makanan. Jadi kita usahakan jangan sampai kita stuck di tempat. Jadi pengusaha kuliner itu harus semangat untuk menambah wawasan. Setiap 2 bulan sekali harus ada perbedaan dalam teknik penyajian makanan yang kita hidangkan atau kita jual, supaya konsumen akan mencari hidangannya mau bagaimana lagi nih ya. Seblak biasanya nyemek-nyemek. Loh, ini kok bisa bagus ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah melihat hidangan itu cantik, pasti orang itu pingin mencoba. Meskipun harganya mahal, biasanya mereka enggak pikir, oh ini mesti enak, ini dijamin enak. Nah, dengan demikian maka konsumen akan kembali lagi ke usaha kita atau ke restoran kita atau ke depot kita atau ke usaha kita, akan kembali karena mereka selalu mencari dan mencari yang baru. Ya, itu harapan kami. Pahlawan ekonomi di rumah aja pasti laku.